Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah. La hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Kepada yang kami muliakan segenap para alim, para ulama, yang kami muliakan segenap asatidah sekalian, tidak lupa yang kami muliakan segenap jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, oleh Allah kita pagi hari ini kembali diberikan rahmat dan nikmat hingga kita bisa bersama-sama hadir di tempat yang mulia ini. Bersama-sama kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan kita kembali melanjutkan majelis ilmu. Kita mengkaji fikih muamalah, merupakan satu nikmat besar yang diberikan Allah kepada kita, yang hendaknya kita mensyukurinya dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena dengan kita istiqomah hadir di majelis ilmu, sebetulnya kita ini berarti tergolong orang-orang yang dipilih Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Islam itu ilmu sangat dihargai, bahkan hendaknya yang menjadi standar utama itu adalah keilmuannya, bukan pengaruhnya, bukan hartanya, bukan jabatannya, tetapi yang menjadi standar utama hendaknya keilmuannya. Sampai di dalam syarah kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Abu Hamid itu, jadi kitab Muraqil Ubudiyah karya Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau menukil satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-alimu habibullahi walau kana fasikon, wal jahilu aduwullahi walau kana abidan. Jadi ada satu hadis, orang alim itu akan menjadi kekasih Allah meskipun fasik. Itu akan tetap menjadi kekasih Allah. Sedangkan orang bodoh meskipun ahli ibadah itu akan menjadi musuhnya Allah. Wal jahilu aduwullahi walau kana abidan. Orang bodoh itu musuhnya Allah meskipun ahli ibadah. Sedangkan orang alim meskipun fasik menjadi kekasih Allah. Alasannya itu apa? Rahasianya itu bagaimana? Jadi orang ketika dia alim, katakanlah ketika dia ini melakukan sebuah maksiat, minimal apa yang dilakukannya itu dia tahu, dia sadar ini salah, Pak.
Tetapi kalau orang bodoh saat dia melakukan sebuah kesalahan, karena kebodohannya perkara yang salah bisa dibenarkan, bisa dianggap benar. Contoh, naudzubillahi min dalik. Ada orang alim tapi nakal sekali umpamanya. Alim tapi dia itu amalnya belum baik. Keilmuannya sudah teruji tapi orangnya fasik. Minimal ketika dia melakukan kemaksiatan hatinya itu ngerti, oh ini haram, oh ini maksiat, oh ini haram. Meskipun dia melakukannya tapi dia itu sadar ini haram. Hatinya itu tidak sampai ingkar, Pak. Sedangkan Rasulullah bersabda, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika at'aful iman. Orang ketika melihat sebuah kemungkaran harus merubahnya, harus ingkar dengan kemungkaran. Bila dia mampu dengan tangannya, bila tidak mampu dengan tangannya maka dengan lisannya. Bila tidak mampu dengan lisannya maka minimal hati ini harus ingkar. Maka ketika ada orang dia itu melakukan sebuah kemaksiatan dan dia ngerti, oh ini haram, oh ini sebetulnya dilarang. Dari sisi batin itu belum sampai jebol orang seperti ini. Tetapi kalau orang bodoh, dia ketika melakukan satu perkara karena kebodohannya, bisa jadi perkara-perkara yang haram, yang dilarang karena dia tidak tahu, dianggap itu perkara yang benar. Ini malah lebih fatal, Pak. Makanya dalam hal ini kita itu standarnya harus dengan ilmu. Oh ini ilmu, oh ini majelis ilmu, oh beliau orang yang berilmu. Jelas ya? Karena ilmu menempati tempat yang sangat tinggi di dalam syariat. Maka mari kita memulai majelis kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan kita membaca Fatihah bersama-sama Allah senantiasa memberikan kita semuanya hidayah, ma'unah, inayah oleh Allah. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan rizki yang halal, rizki yang barokah. Dan semoga oleh Allah kita ini digolongkan orang-orang yang husnul khotimah, ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan kewajiban orang sebelum dia melakukan sesuatu, terutama berkaitan dengan kerja, dengan bisnis. Itu syariat itu membebankan atau memberikan satu aturan. Di dalam kitab Sulam Taufik itu disebutkan begini: yajibu ala kulli muslimin mukallafin alla yadkhula fi syai'in hatta ya'lama ma ahallallahu ta'ala minhu wa ma harrama. Bagi setiap muslim yang dia itu sudah akil baligh, sudah mukallaf, dia tidak boleh masuk dalam satu perkara sampai dia tahu dulu
apa yang dihalalkan Allah dan apa yang diharamkan Allah. Seorang muslim itu dia sebelum melakukan sesuatu, dia itu harus paham hukum dalam perkara yang akan dilakukannya. Mana yang halal, mana yang haram. Dalam hal ini umpama kita ini bisnis, umpama kita dagang, umpama kita kerja, maka dalam kerja kita itu kita harus tahu dulu. Dalam kerja saya kalau begini itu haram, kalau begini halal. Jangan yang penting dapat untung, yang penting dapat hasil, tidak begitu. Islam itu tidak menghalangi orang menjadi kaya. Islam itu tidak menghalangi orang mendapatkan untung, enggak dihalangi. Mohon maaf, umpama cangkir ini kira-kira harganya umpamanya 20.000 umpamanya. Anda karena membeli ini dan karena pinternya saya dalam marketing, tapi tidak ada unsur-unsur yang di sana diharamkan, contohnya tipu menipu, kemudian dengan sebuah paksaan dan sebagainya. Kita terjadi transaksi, Anda membeli ini dengan harga 1 juta, padahal modal saya cuma 20.000. Anda membeli, saya menjual dengan transaksi yang sah, itu boleh. Meskipun keuntungan saya berkali-kali lipat, itu enggak dilarang. Jelas ya? Orang ketika dia dalam bisnis mengambil keuntungan itu enggak dibatasi. Cuma jangan sampai melakukan perkara yang haram. Jelas ya? Seringkali masyarakat setelah melakukan baru tanya. Saya ulangi, setelah dia melakukan ABC, baru datang kepada ustadz, kepada kiai, Pak Ustadz, kalau seperti ini hukumnya bagaimana? Ya repot Pak. Mohon maaf, contoh, ada orang dia itu terjerat pinjol, sudah terperosok dalam, dia sudah enggak tertolong lagi, baru datang ke ustadz. Pak Ustadz, ini gimana, saya ini pinjol, gimana Pak Ustadz? Coba kalau sebelumnya dia datang, maka dia itu tidak akan melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Jelas ya? Konsep syariat itu adalah Allah yadkhula fi syai'in hatta ya'lama ma akhallallahu ta'ala minhu wa ma harrama. Orang Islam mukallaf itu sebelum masuk pada satu perkara, dia harus tahu dulu mana yang diharamkan, mana yang dihalalkan. Jangan setelah masuk baru tanya. Nanti jawabnya itu repot, Pak. Mau diharamkan, nggak tega melihat orangnya kayak gini. Mau dihalalkan, jelas salah apa yang dilakukannya. Tapi kalau dia itu sebelum melakukan dia tanya, maka apa yang disampaikan itu memang murni ilmu. Saya sebelum melakukan, saya paham dulu, oh kalau begini, maka boleh, begini, maka haram. Maka kalau sebelum melakukan itu murni ilmu. Menurut Imam Romli, seorang ulama besar di madhab Syafi'i, waman bayya'a aw yastari yata'ayyanu alaihi ma'rifatu ahkamit tijarati
Wa kadza ma yahtaju ilaihi sahibu kulli khirfatin yata'ayyanu ta'allumuhu. Orang yang ketika dia mau jual, dia mau beli, dia mau dagang, wajib tahu bisnis saya seperti ini, keharamannya ini, yang dihalalkan ini. Orang yang dia dalam sebuah pekerjaan itu wajib dia untuk memahami hukum-hukum dalam perbuatannya. Wal muradu al ahkamu ad-dhahiratu al ghalibatu dunal furu'in nadirati. Yang dimaksud ini enggak perlu khawatir, Pak Ustadz saya ini kalau ini enggak paham, kalau ini. Yang penting secara dohir, yang jelas-jelas. Jadi ada pembahasan yang dakikoh, yang sangat detail rumit. Ada tapi perkara-perkara yang ini menjadi pondasi-pondasi. Minimal kalau dalam sebuah bisnis orang ini kok tipu-tipu. Dia itu dalam bisnisnya menipu konsumen. Itu jelas haram. Minimal yang dasar-dasar ini paham, Pak. Oh, kalau dia itu dalam hal ini ada rekayasa hingga ketika konsumen dia membeli dia bisa tertipu, haram. Contoh dulu itu Rasulullah ketika jual beli, beliau ketika dagang keuntungannya itu sangat besar. Ternyata modal beliau itu bukan karena public speaking, bukan karena iklan yang menarik, bukan. Tapi modalnya satu, jujur. Orang yang membeli itu nggak akan pernah kecewa. Kenapa? Dalam transaksinya Nabi Muhammad jujur. Katakanlah ketika menjual barang di sini ada kelebihannya, ada kekurangannya. Nabi menyampaikan apa adanya. Orang yang membeli, maka dia itu ketika mengeluarkan uang sudah punya pertimbangan sisi positifnya, kelebihannya, keunggulannya ini, kekurangannya tapi ini. Dengan pertimbangan ini dia rela mengeluarkan uang. Orang yang membeli tidak merasa tertipu. Jelas Pak ya? Kalau bagus Nabi yang menyampaikan bagus. Karena bagus nilainya mahal. Karena kan katanya kan ada harga ada rupa, ya Pak ya. Dalam bisnis itu ada harga ada rupa. Kalau harganya tinggi ya barangnya bagus. Kalau ada orang jual barang bagus harga murah itu malah harus dicurigai, Pak. Ini bagus ini tapi murah, dicurigai. Jangan-jangan itu nggak bisa orang begitu. Maka dalam hal ini menurut Imam Romli, sebelum orang itu dagang, sebelum orang itu bisnis, wajib dia itu memahami hukum-hukum kaitan pekerjaannya. Tapi ini tidak harus sesuatu yang sifatnya dakikoh, yang sifatnya detail, yang sifatnya mendalam, enggak. Karena kalau diwajibkan begitu orang nanti malah enggak sempat kerja. Tapi minimal dasar-dasar atau fikih atau hukum yang dohir. Prinsip-prinsip muamalah yang dohir bagi kita itu harus paham. Kenapa? Agar orang seperti ini tidak sampai masuk pada akad yang fasid atau akad yang haram. Agar kita itu enggak sampai masuk dalam sebuah transaksi yang diharamkan. Jadi apa yang kita ambil betul-betul halal. Apa yang kita keluarkan ini betul-betul halal.
Ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia itu berkali-kali dia doa, merasa doanya nggak pernah dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia senantiasa doa, tapi kayak proposalnya kepada Allah itu nggak pernah di-ACC Allah, Pak. Minta A nggak dikabulkan, minta B nggak dikabulkan, minta C nggak dikabulkan, sampai akhirnya beliau konsultasi, mengadu pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat Sa'ad ngomong kepada Nabi, ya Rasulullah, jadikanlah aku ini mustajabat dakwah, orang yang doa-doanya dikabulkan Allah, Nabi. Jawaban Nabi itu sederhana, Sa'ad, atib mat amaka takun mustajabat dakwah. Perbaikilah makanmu, harus betul-betul yang halal. Otomatis kamu akan menjadi orang yang dikabulkan doa-doanya. Menurut para ulama, penghalang utama dikabulkannya doa itu haram. Kalau sudah perkara haram masuk, itu menjadi penghalang utama doa seseorang tidak dikabulkan. Doanya itu akan ditolak. Maka kita memang harus betul-betul menjaga, jangan sampai ada perkara yang haram. Dalam rangka menjaga kita harus tahu, oh kalau begini haram, oh kalau begini haram. Ya contoh Pak, contoh. Ada orang jelas-jelas tahu ini perampok, ini pencuri, ini begal. Lalu dia ketika hasil curiannya, hasil rampokannya, hasil begalnya butuh penadah. Barang bagus, hasil curian dijual murah. Orang yang mungkin otak bisnis, oh ini barangnya bagus ini, jadi penadah, hasilnya bisa besar itu, Pak. Kalau hanya sekedar hasil, katakanlah seperti ini, mungkin keuntungannya berkali-kali lipat. Ya tentu kalau nggak ditangkap polisi, tangkap polisi ya rasakanlah itu. Tapi dalam konteks ini bagaimana? Jelas-jelas, oh ini orang hasil mencuri, kok malah dibeli. Itu nggak bisa, nggak boleh. Orang yang dia melakukan bisnis harus tahu, agar jangan sampai dia masuk dalam akad yang diharamkan, dalam akad yang dalam konteks syariat fasid. Kemudian kenapa kok seperti itu? Li'annallaha subhanahu wa ta'ala ta'abbadna bi asya'a falabudda min mura'ati ma ta'abbadna bihi. Karena Allah itu sudah memberikan sekian ragam perintah kepada kita, Pak. Jadi Allah itu melalui Al-Quran, melalui hadis Nabi, memberikan sekian banyak aturan kepada kita. Dan kita sebelum melangkah, kita harus ngecek undang-undang yang diberikan Allah ini. Kita sebelum melangkah, kita harus tahu, oh kalau begini haram, oh kalau begini halal. Ini harus dicek. Ya katakanlah orang kalau dia bisnis kan dia harus tahu undang-undangnya. Minimal ketika dia bergerak, jangan sampai menabrak undang-undang. Itu sebetulnya sangat logis, sangat bisa dipahami. Jadi katakanlah Anda mau bisnis, Anda harus paham dulu, oh undang-undangnya begini-begini, maka mainnya di luar sini bisa. Karena kalau sampai nabrak ini berarti pelanggaran. Sama seperti itu.
Allah memberikan sekian banyak kepada kita aturan. Kita itu harus paham agar tidak sampai menabrak aturan ini. Jelas Pak ya? Kemudian masalah tentang perkara yang diharamkan dan yang dihalalkan, yang penting itu kita mentaatinya. Masalah saya nggak paham kenapa ini kok diharamkan ya. Saya nggak paham kenapa kalau praktek begini kok diharamkan. Nggak paham begitu, itu nggak penting. Saya ulangi ini. Jadi dalam banyak penjelasan ulama itu, sawaun fahimna lahu maknan munasiban amla. Baik kita faham makna kandungan dari perkara yang diharamkan dan dihalalkan tersebut atau tidak, itu kita nggak penting. Yang penting oh ini haram artinya dilarang Allah, oh ini halal artinya diperbolehkan Allah. Yang penting itu dulu. Makna dibalik kenapa haram itu nggak penting. Kenapa? Li'anna hududallahi ta'ala la tuqabilu bima yaktadihi ra'yun. Karena hukum yang dibebankan Allah itu tidak menggantung pada pemahaman kita. Artinya begini Pak, kita itu ketika melakukan satu perkara dan kita tahu ini haram, ya sudah, maka berarti kita tahu ini dilarang Allah. Meskipun kadang kita nggak paham kenapa ya untuk perkara ini oleh Allah diharamkan. Contoh sederhana. Ada orang itu dia senang dengan saya, ya. Gara-gara itu perkara sederhana. Dia karena orang pakai logika, orang dididik secara militer, maka dia itu memang betul-betul berpikir logis. Anaknya kemudian tanya, "Pak, kenapa babi itu diharamkan di dalam Islam?" Pertanyaannya cuma sederhana begitu. Kenapa daging babi diharamkan? Dia kemudian itu menjawab dengan sekian banyak argumentasi, tapi dia sendiri akhirnya membantah jawabannya. Ketika, oh karena daging babi itu begini. Tapi kemudian dia tuh, akhirnya dia tuh nggak bisa menjawab pertanyaan yang simpel itu. Kenapa daging babi haram? Oh karena rasanya nggak enak. Buktinya ada orang banyak yang seneng katanya enak. Kenapa daging babi itu haram? Oh karena ini adalah ada bakteri. Kalau ada daging babi yang dipastikan higienis nggak ada bakterinya, terus gimana? Terus dia begitu. Akhirnya di satu majelis dia tanya, "Pak Ustadz, saya dapat titipan pertanyaan dari anak saya. Kenapa daging babi haram?" Maka saya jawab sederhana. Halal haram itu adalah ketetapan Allah. Kenapa haram? Ya karena di Quran diharamkan. Alasannya apa? Wallahu a'lam. Yang penting secara aturan itu haram. Apakah ada alasan yang lain? Ulama mengatakan dalam hal ini ta'abudi. Alasannya ya wallahu a'lam. Karena kalau memakai logika itu pasti mentok. Katakanlah Anda mengatakan, kenapa daging babi itu haram umpamanya? Karena ada cacing pita di dalamnya. Lah umpamanya sekarang ada daging babi yang dipastikan nggak ada cacing pitanya. Apa karena sekarang nggak ada cacing pitanya kemudian hukum jadi halal? Alasan haramnya itu lalu apa? Maka ulama ya karena Quran itu haram, ya sudah. Alasannya ya berhenti di sana. Karena ditetapkan Allah haram, ya sudah. Dan kita tidak memahami ini, itu nggak penting. Ada contoh begini. Anda punya 2 karyawan.
Karyawan yang satu kalau Anda perintah, itu dia nuntut sebelum melakukan harus paham dulu. Karyawan yang kedua, kalau Anda perintah tanpa paham, dia taat melakukannya. Contoh, dua karyawan ini Anda perintahkan, bang, batu ini tolong taruh di depan rumah ya. Yang satu tanya dulu alasannya apa, maslahatnya apa, mudorotnya apa. Setelah paham baru melakukan. Yang kedua, bang tolong batu ini taruh depan rumah ya. Dia nggak paham maksud saya. Udah pokoknya perintahnya gitu langsung dilakukan. Setiap diperintahkan langsung dilakukan. Anda sebagai majikan atau Anda dalam mensikapi dua orang ini lebih senang yang mana, Pak? Orang yang mengikuti perintah Anda nunggu paham dulu, atau ketika dia Anda perintah meskipun nggak paham langsung melakukan? Kira-kira lebih senang yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Pasti yang kedua, Pak. Saya ulang ya, pasti yang kedua. Maka menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, ketidakfahaman kita dalam hal ini katakanlah halal haram, tapi kita kok tetap patuh Allah mengharamkan ini, ya sudah, saya nggak paham tapi ini haram maka nggak saya lakukan. Saya nggak mau melakukan ini kenapa? Karena ini dilarang Allah, karena ini haram. Meskipun kita nggak paham, ini derajatnya jauh lebih tinggi daripada orang yang nunggu paham dulu. Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi. Karena orang seperti ini berarti dia betul-betul iman, Pak, betul-betul yakin. Katakanlah dua karyawan tadi. Yang pertama dia mau melakukan kalau paham dulu. Bisa jadi dia ketika melakukan bukan karena perintah saya, tapi karena dalam pertimbangannya ini baik, hanya berdasarkan pertimbangan dia mau melakukan. Bukan karena perintah saya, tapi karena pertimbangan dia sendiri. Yang kedua, dia itu ketika tidak paham mau melakukan, menunjukkan iman betul dengan saya. Tanpa paham kok mau melakukan. Ini kalau nggak betul-betul percaya nggak bisa ini. Maka menurut ulama, pemahaman seseorang kaitan dengan halal haram itu tidak menggantungkan hukum. Kita katakanlah nggak paham, tetap ketika sebuah perkara haram ya kita jauhi. Jelas ya, Pak ya? Loh, ini penting sekali. Karena kadang orang itu pingin segala sesuatunya harus bisa difahami. Padahal dalam syariat itu ada yang ta'akuli, ada yang ta'abudi. Ada satu hukum yang bisa difaham, ada satu hukum yang ulama mentok pada wallahu a'lam. Maka yang penting kita dalam sebuah pekerjaan kita itu faham ini haram, ini halal, sudah di situ. Di balik haram ini kita nggak paham, nggak apa-apa. Di balik halal ini kita nggak paham, nggak apa-apa. Yang penting kita paham ini haram, ini halal. Kayak sama-sama bisnis, sama-sama pingin dapat untung. Tapi kenapa kalau jual beli itu boleh halal? Tapi kalau riba itu haram. Ini kan sama-sama bisnis, sama-sama dapat untung. Kenapa kok ini diharamkan? Ada sekian banyak ketentuan syariat yang seperti itu. Cuma kita sebelum melangkah wajib kita itu tahu mana yang halal, mana yang haram. Jelas ya? Nah, ini mungkin materi kita dalam kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami lanjut,
Dari para jamaah mungkin ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan. Kami persilahkan. Oh, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Yang mau saya tanyakan tentang ilmu Ustaz. Tentang ilmu. Iya, boleh. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Jadi kewajiban mencari ilmu. Yang saya tanyakan kayak apa standarnya? Kita ini sudah gugur apa belum sebagai seorang muslim mencari ilmu? Apa cukup seminggu sekali, apa 1 bulan sekali itu sudah gugur kita sebagai orang muslim berkewajiban untuk mencari ilmu? Itu mungkin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ilmu itu standarnya begini. Ini ada di dalam syarah kitab Arba'in Nawawi. Syekh Nawawi, beliau dalam syarah Arba'in itu menjelaskan ilmu itu dibagi. Ada kalanya fardu ain, ada kalanya fardu kifayah, ada kalanya sunnah. Standarnya itu. Yang fardu ain itu bagaimana? Sesuatu yang berkaitan dengan kita dan kita mau melakukannya. Contoh, mau puasa Ramadan, kita mau puasa, kita maka wajib untuk mempelajari aturan-aturan dalam puasa agar puasa kita sah. Ini wajib ini. Jelas ya? Yang kedua, fardu kifayah. Satu ilmu yang harus ada di dalam sebuah komunitas. Katakanlah, kan setiap orang itu tidak harus dia memahami yang namanya ilmu kedokteran. Tapi di sebuah daerah minimal harus ada medisnya, dokternya. Itu kan bukan untuk dirinya, tapi untuk orang lain juga. Maka dalam hal ini katakanlah dia belajar kedokteran. Oh, di daerah saya itu sebetulnya nggak ada dokter. Dia wajibnya kaitan dengan fardu kifayah. Lalu ada perkara yang kita itu pada dasarnya tidak memiliki kepentingan, artinya bukan sesuatu yang akan kita lakukan, tetapi ini kaitan dengan perkara yang sangat penting dan bermanfaat, maka ini hukumnya sunnah. Contoh, kita ketika membahas seperti ini umpamanya dalam fikih muamalah, kemudian kita membahas tentang masalah ekonomi global, masalah tentang bitcoin, masalah tentang kripto, masalah tentang saham. Pak Ustadz, padahal saya kerjanya cuma gini aja, ini gimana Pak Ustadz? Karena ini kaitan syariat itu tetap hukumnya sunnah. Maka yang dimaksud tolabul ilmi faridotun itu, makna faridotun itu sangat diwajibkan. Itu adalah kaitan dengan perkara yang wajib kita ketahui, Pak. Makanya menurut Imam Al-Ghazali itu kaitan dengan ketika kita mau ibadah, kemudian kita itu membutuhkan ilmu berkaitan ibadah itu. Mencari ilmu kaitan ibadah itu wajib. Jelas ya? Jadi standarnya itu ya tergantung situasi dan kondisi kita. Katakanlah ada orang dia itu hadir di majelis ilmu seminggu sekali, tapi yang dipelajarinya kaitan dengan ibadah yang wajib untuk dia.
dia belum begitu mahir dalam puasa, belum begitu mahir dalam sholat, belum begitu mahir dalam membaca Quran, maka dia datang untuk belajar itu. Ini wajib ini, Pak. Jelas ya? Tapi kalau dia tidak di situ, yang penting saya pingin mencari ilmu, tolabul ilmi, maka ini sunnah. Jelas? Seperti itu. Mungkin ada lagi? Dari ibu-ibu boleh? Tidak ada? Oh, silahkan. Yang kedua tentang saham, Ustaz. Oh, saham. Iya, karena di masyarakat itu sekarang lagi booming ya masalah saham. Ya. Itu yang ada yang namanya apa itu? Saham syar'i tadi ya. Ada yang konvensional. Yang kami tanyakan tentang trading, Ustaz. Trading. Iya, mana trading yang boleh dan mana trading yang nggak boleh. Saya juga masih bingung ya, kayak apa gitu. Karena banyak teman-teman yang itu melakukan gitu. Ya. Sekian, terima kasih. Jadi kalau kaitan dengan kripto, kaitan dengan saham, kaitan dengan Bitcoin dan sebagainya, sekarang ini terasa betul, ya, terasa betul. Jadi beberapa tahun yang lalu ketika para ulama menyatakan bahwa kripto dan sebagainya itu haram, itu banyak kalangan muda nggak setuju, menganggap bahwa para ulama itu ketinggalan zaman. Padahal sekarang ini kan rata-rata orang memakai virtual. Kira-kira Pak, uang cash kita dengan uang yang ada di ATM lebih banyak mana ini? Orang kan sekarang lebih sering ke ATM, artinya yang virtual itu, yang online lah. Lalu ketika hal-hal yang seperti ini diharamkan, trading itu contohnya, itu kalangan muda, alhamdulillah, kalangan muda itu menganggap para ulama ketinggalan zaman. Tapi sekarang itu terasa ketika Iran, Israel, Rusia, Ukraina perang, di mana harga Bitcoin turun itu, di mana dalam hal ini sudah nggak menentu lagi, banyak orang rugi, trading terutama banyak orang rugi, karena ini tidak ada fisiknya, nggak ada jaminan dari uang yang kita keluarkan. Maka di sana ada namanya gurur, ada namanya manipulasi, ada namanya tipu daya, itu sangat kental sekali. Tapi kalau ada fisiknya, contoh, kita tahu ada Bank BCA, Bank BRI, ada Indofood, ada Honda sebagainya. Ini ada fisiknya, saya beli sahamnya. Itu nanti kan ada apa itu dividen itu tiap tahun atau 6 bulan orang yang dia punya saham dapat untung. Dia dalam hal ini katakanlah membeli saham sekarang per lembarnya katakanlah 9.000, 5 tahun lagi itu bisa tinggi sekali. Ketika ada fisiknya, saham itu ulama mengatakan boleh. Karena ini bagian daripada menjual hak kepemilikan. Tapi kalau nggak ada fisiknya, hanya main trading, oh ini sekarang naik, kemudian dijual, oh ini turun, langsung dibeli. Berapa banyak orang yang dalam hal ini akhirnya uangnya hangus, Pak. Karena nggak ada fisiknya, dan itu fluktuatif, sangat nggak menentu. Hal-hal seperti ini karena sangat riskan, akan sangat apa itu merugikan, mudorot kalau diperbolehkan. Maka ulama kalau kaitan yang trading yang seperti itu tidak membolehkan.
Yang dibolehkan itu apa? Ketika Anda katakanlah di pasar saham, jelas itu. Contoh, ini BRI sahamnya dijual dan ini milik pemerintah. Ini dalam ketika kita tracking selama 5 tahun ternyata stabil, kemudian tingkatan keuntungannya sekian. Oh ini insya Allah aman, Anda beli. Meskipun nggak kerja tapi nanti 6 bulan dapat keuntungan daripada saham kita. Terus dapat bagi hasil. Itu bagaimana? Boleh. Jelas ya? Tapi kalau trading itu ulama mengatakan haram. Kenapa? Karena gurur, ketidakpastian. Jelas ya? Seperti itu. Tapi kalau ada fisiknya boleh. Mungkin ada lagi? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin nambahi. Jadi dulu waktu saya kerja mungkin udah lama sekali gitu kan. Kita ada gaji gitu. Kita beli emas itu dapat banyak gitu. Tapi sekarang gaji 15 juta aja cuma dapat apa itu 3 gram emas. Nah, jadi uang kita seolah-olah habis, uang kita seolah-olah dicuri. Itu kalau uang kita itu halal atau haram? Jadi contoh, ulangi lagi. Kaitan dengan halal haramnya itu dengan emas maksudnya gimana? Jadi uang rupiah yang kita terima itu seolah-olah habis gitu, seolah-olah dicuri. Karena apa? Kalau kita dulu beli emas itu dapat banyak, sekarang gaji yang sekarang tapi dapat sedikit gitu loh. Karena gajinya pakai standar rupiah. Ya. Ya. Kalau ngitungnya itu pakai rupiah, kemudian umpamanya dia gaji 15 juta. Cuma 5 tahun yang lalu harga per dolarnya sekian. Sekarang per dolarnya menjadi dolar tinggi. Kalau dihitung-hitung 15 juta sekarang itu sangat berkurang. Karena ngitungnya pakai dolar. Lah dalam hal ini bagaimana? Kita kembalikan ke kesepakatan awal. Oh ini dulu memang gajinya rupiah. Ya standarnya maka rupiah. Saya ulangi ya. Ini gajinya rupiah, ya standarnya rupiah. Kalau nanti diukur pakai emas, diukur pakai dolar, pasti akan terjadi perbedaan, memang begitu. Ketika kita ngukurnya, ada teman kami itu kerjanya gaji pakai dolar, Pak. Asli gaji pakai dolar. Maka itu kalau rupiah sedang turun, seneng dia. Kenapa? Nilai yang didapatkannya akan berkali-kali lipat lebih tinggi. Tapi kalau rupiah ini sedang naik, dia tuh lemes dia. Ya sama seperti itu. Cuma ini kesepakatan awal. Karena kalau ngukurnya rupiah dari awal dia kesepakatannya 15 juta. Berarti ya kalau diberi 15 juta ya sudah sesuai. Baru kalau kesepakatannya kamu gajinya sekian dolar atau sekian gram emas. Ya kesepakatan inilah yang dipakai. Ada hadis al-muslimuna ala surutihim. Umat muslim itu harus menaati persyaratan atau kesepakatan mereka. Katakanlah di kontrak kerja dia dengan gaji dolar. Ya dolar, umpamanya rupiah naik atau turun ya dolar. Dia kesepakatan awal kontrak kerja gaji sekian pakai rupiah. Ya entah dolar naik atau turun ya dia gajinya dengan rupiah. Jelas ya? Seperti itu. Jadi ini kalau ngukurnya
rupiah tapi diukur pakai dolar pasti berbeda. Baru kalau uang yang sifatnya dinar dan dirham itu kan yang diukur adalah fisiknya. Katakanlah dinar, mata uang emas. Ukuran daripada dinar itu nanti menentukan nilai. Nilai itu dari fisik. Tapi kalau uang itu bukan dari fisiknya. Secara fisik uang 50.000 dengan 100.000 sama-sama kertas. Tapi nilainya beda. Dan nilai itu kadang naik, kadang turun. Oleh sebab itu ya, kalau ngukurnya, ini saya gaji rupiah, tapi saya merasa rugi. Kenapa? Karena sekarang rupiah turun. Kalau dari awal kesepakatannya adalah gajinya seperti itu, ketika dia dapat gaji seperti itu, ya berarti sesuai dengan kesepakatan. Jelas ya? Seperti itu. Cukup ya? Ya semoga kita semuanya ini oleh Allah senantiasa diberikan rezeki yang halal, yang barokah. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.